Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua ya. Oke, sebelum mulai pelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan Rino untuk memimpin teman-temannya berdoa. Oke, terima kasih Rino. Ketua kelas, apa ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum masuk ke topik baru, yuk kita review dulu sedikit tentang materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa itu pertumbuhan? Silakan Laras. Oke, betul banget nih. Katanya Laras, pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif atau yang dapat diukur dengan satuan berat dan panjang. Bagus banget Laras. Siapa yang bisa ngasih contoh dari pertumbuhan? Yuk angkat tangannya. Silakan Lulu. Betul, pertumbuhan itu contohnya berat badan dan tinggi badan. Ya, bagus. Oke, Alhamdulillah masih ingat ya materi kita di minggu lalu. Nah, minggu ini itu kita bakal bahas tentang perkembangan. Nah, di bab ini, Ibu akan memberikan beberapa materi terkait perkembangan ini, yaitu definisi dari perkembangan, terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Setiap makhluk hidup itu mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, yang dimana antara pertumbuhan dan perkembangan ini adalah dua proses yang berjalan sejajar gitu, yang selalu berdampingan, nggak bisa dipisahin antara proses pertumbuhan dan proses perkembangan itu nggak bisa dipisahin gitu. Perkembangan itu apa sih Bu? Perkembangan itu adalah proses menuju tercapainya kedewasaan dan tidak dapat diukur menggunakan satuan berat dan panjang. Beda banget nih sama pertumbuhan yang bisa diukur gitu ya. Nah, pada pertumbuhan perkembangan itu ditandai dengan munculnya bunga atau buah. Sedangkan kalau pada hewan dan manusia ditandainya itu dengan kematangan organ reproduksi sehingga siap untuk menghasilkan keturunan. Gitu. Perkembangan juga menyebabkan perkembangan psikis dari usia bayi, anak-anak dan menjadi dewasa gitu. Pola pikirnya bakal berubah gitu. Dari mulai anak-anak sampai orang dewasa itu kan itu namanya perkembangan gitu. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang atau diukur dan ditimbang. Ini karena perkembangan dalam biologi mengacu kepada proses menuju kedewasaan. Karena tidak bisa diukur dan ditimbang, perkembangan ini cuma bisa diukur secara kualitatif atau secara apa ya, nggak kasat mata gitu. Perkembangan makhluk hidup ini dipengaruhi oleh dua faktor yang sama aja kayak pertumbuhan, yaitu faktornya itu yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Di faktor internal ini ada apa aja sih, Bu? Ada dua, teman-teman. Yang pertama itu hormon, yang kedua itu gen. Hormon itu apa sih? Hormon adalah zat yang berfungsi mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh kita. Nah, meskipun sedikit banget nih kadar dari hormon ini, tapi hormon memberikan pengaruh yang nyata gitu dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi perkembangan pada makhluk hidup itu juga beragam jenisnya gitu. Selanjutnya yang kedua ada gen. Gen itu adalah substansi atau materi pembawa sifat yang diturunkan dari orang tua. Gen ini mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, misalnya kayak bentuk tubuh, tinggi badan, warna kulit, dan sebagainya gitu. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme makhluk hidup, sehingga mempengaruhi perkembangan pada makhluk hidup itu sendiri. Oke, kita udah selesai di faktor internal, kita lanjut ke faktor eksternalnya. Nah, faktor eksternal itu ada apa aja sih, Bu? Ya, nah, yang pertama itu ada makanan atau nutrisi. Kualitas dan kuantitas dari makanan akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup gitu ya. Zat gizi yang diperlukan manusia dan hewan adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral gitu ya. Semua zat ini diperoleh dari makanan. Sedangkan bagi tumbuhan, nutrisi yang diperlukan yaitu adalah air dan zat hara yang terlarut dalam air melalui proses fotosintesis air dan karbon dioksida atau CO2 diubah menjadi zat makanan dengan bantuan sinar matahari gitu. Meskipun nggak berperan secara langsung gitu ya dalam fotosintesis, zat hara ini diperlukan agar tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan sangat baik gitu. Sedangkan kalau di kita gitu ya manusia dipercaya bahwa nutrisi ini sangat penting sejak
kita dari kecil, dari janin gitu sampai kita besar itu kan nutrisi tuh dipercaya itu tuh baik untuk perkembangan kita gitu ya. Selanjutnya itu ada air dan kelembapan. Nah, air dan kelembapan ini adalah faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup ini tidak bisa bertahan hidup nih, teman-teman. Air adalah tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Tanpa air, reaksi kimia ini di dalam sel nggak bisa berlangsung gitu, sehingga mengakibatkan kematian. Sedangkan kalau kelembapan adalah banyaknya kandungan uap air dalam udara atau tanah. Tanah yang lembab dipengaruhi atau berpengaruh gitu ya, baik terhadap pertumbuhan. Pada tumbuhan, kondisi yang lembab, banyak air yang dapat diserap oleh tumbuhan dan lebih sedikit penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel gitu. Selanjutnya ada yang ketiga itu ada tanah. Bagi tumbuhan, tanah ini berpengaruh terhadap perkembangannya. Tumbuhan akan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya ini sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara gitu. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain kayak suhu, terus kayak kandungan mineral dan air gitu. Oke, faktor eksternalnya yang keempat ada suhu. Semua makhluk ini membutuhkan suhu yang sesuai dengan eh, apa ya, sesuai dengan kebutuhannya gitu untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Suhu ini disebut sebagai suhu optimum. Misalnya nih kita manusia, suhu tubuh manusia yang normal itu adalah 37 derajat Celcius. Pada suhu optimum, semua makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hewan dan manusia memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam kisaran suhu lingkungan tertentu gitu. Kalau tumbuhan menunjukkan pengaruh yang lebih nyata terhadap suhu. Misalnya padi nih. Padi itu yang ditanam pada awal musim kemarau atau suhu udaranya lagi tinggi-tingginya, lagi panas-panasnya, lebih cepat dipanen daripada padi yang ditanam pada musim penghujan atau suhu udaranya lagi rendah gitu ya. Jenis bunga mawar yang tumbuh dan berbunga dengan baik di pegunungan yang sejuk ketika ditanam di daerah pantai yang panas gitu ya, perkembangannya menjadi lambat dan tidak menghasilkan bunga yang seindah di tempat sejuk gitu. Hal ini disebabkan karena semua proses dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tumbuhan dipengaruhi oleh suhu. Fotosintesis juga dapat diartikan sebagai proses memasak makanan pada tumbuhan dengan adanya bantuan sinar matahari gitu. Faktor eksternal yang terakhir yaitu cahaya. Cahaya berpengaruh terhadap perkembangan makhluk hidup. Tumbuhan sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ini ternyata dapat menghambat juga pertumbuhan dari tumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang gitu. Kalau kita perhatiin nih, kalau misalnya kita nyimpen kecambah di tempat gelap selama beberapa hari gitu ya, kecambah itu akan tumbuh lebih cepat, lebih tinggi dari seharusnya. Tapi apa ya, kelihatannya tuh bakal lemah, pucat, kuning-kuningan gitu karena kekurangan klorofil. Selain tumbuhan, manusia juga membutuhkan cahaya matahari untuk membantu pembentukan vitamin D gitu, teman-teman. Sampai sini ada yang mau bertanya? Duh, kayaknya pada ngantuk nih ya. Ya udah, kita main game dulu ya, biar nggak ngantuk gitu. Nah, gamenya ini kalau ibu bilang pegang mata, kalian pegang mata. Kalau ibu bilang pegang hidung, pegang hidung. Kalau ibu bilang pegang telinga ya. Ngerti ya semuanya ya? Oke, siap semuanya. Oke, pegang mata. Ya, ada yang konsentrasinya, ada yang nggak konsentrasi tuh. Yuk, fokus yuk, fokus. Oke, sekarang pegang dagu. Oke, udah mulai fokus. Sekarang pegang telinga. Nah, alhamdulillah udah fokus semua ya. Udah nggak ngantuk nih kayaknya. Yuk kita lanjutin lagi buat pembahasan selanjutnya. Tapi kali ini Ibu mau kasih video yang menjelaskan perkembangan manusia mulai dari pembuahan sampai dengan melahirkan. Diperhatiin ya.
basah, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Pernah kusadari waktu cepat berlalu, kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu selamanya. Saat engkau tertidur, ku pandangi wajahmu, masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu, kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuh
cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Setelah mendengarkan materi dan video, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau tanyain nggak nih? Oke, silakan Maya. Oke, teman-teman. Maya nih nanya nih, pertanyaannya bagus banget. Apa sih perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan? Jadi, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan itu, kalau pertumbuhan ini bisa dilihat dengan kasat mata dan dapat dihitung dengan angka gitu. Kalau perkembangan berlangsung di dalam diri individu dan nggak bisa dihitung menggunakan angka. Jangan sampai ketuker nih. Contoh dari pertumbuhan itu kayak tinggi badan, berat badan, gitu yang bisa dilihat dengan kasat mata aja. Kalau perkembangan kayak perkembangan bahasa yang kita punya itu tuh termasuk adalah perkembangan gitu. Itu tuh nggak bisa dihitung gitu, itu nggak bisa dilihat dengan mata telanjang aja gitu. Gitu kalau perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan itu, jadi intinya pertumbuhan ini bisa dihitung, bisa dilihat, kalau perkembangan ini nggak bisa dihitung dan nggak bisa dilihat gitu. Oke, sekarang kita masuk latihan ya. Nah, sekarang kalian buat kelompok yang terdiri dari 2 orang yang nanti akan menyampaikan rangkuman dari materi yang udah saya sampaikan tadi dan dipresentasiin mulai dari kelompok 1 sampai terakhir ya. Silakan untuk ketua kelas membentuk kelompoknya. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah perkembangan merupakan proses menuju tercapainya kedewasaan yang tidak dapat diukur dengan angka. Perkembangan ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama itu adalah faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu hormon dan gen, sedangkan faktor eksternalnya adalah makanan dan nutrisi, air dan kelembapan, tanah, suhu, dan cahaya. Nah, perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan ini yaitu pertumbuhan dapat dilihat dan diukur, sedangkan kalau perkembangan tidak dapat dilihat dan tidak dapat diukur gitu. Nah, terima kasih untuk semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu bangga banget kalian udah berani untuk maju di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.